Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kepada yang kami hormati dan muliakan Bapak Ince Ali Rahman SE yang mewakili Bapak Bupati Mamuju dalam hal ini. Kemudian yang kami hormati dan muliakan Bapak Kapten Muhammad Saleh yang mewakili Dandim Mamuju. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati bapak-bapak kita semua dan memberikan mereka kebaikan dunia dan akhirat, serta senantiasa memberikan hidayah untuk kemaslahatan kaum muslimin dan masyarakat Indonesia secara umum. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini menjadi jembatan bagi kita untuk menjalin hubungan baik antara kita sebagai warganya dan pemerintah kita sebagai pemimpin kita, karena tidak mungkin akan tercipta kemaslahatan dan kebaikan bagi Islam kecuali ada hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintahnya. Terkhusus di sini antara para dai dan mubalik itu harus ada kerjasama. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ince Ali Rahman SE hafizahullah ta'ala, bahwasanya pemerintah dalam hal ini sangat membutuhkan adanya kerjasama, pembinaan kepada masyarakat kita, karena pemerintah dalam hal ini punya keterbatasan. Kalau kita tidak saling membantu, maka pasti dakwah dan perbaikan ini tidak mungkin akan berjalan dengan baik. Apalagi di zaman kita ini pergeseran nilai tentang Islam ini sudah mulai mengalami pergeseran yang sangat drastis. Banyak di antara kaum muslimin sendiri yang tidak mengenal agamanya dengan baik. Apalagi kalau kita turun ke lapangan, maka kita akan lihat bagaimana terjadinya penurunan nilai di kalangan kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang sudah tidak lagi mengerti. Mereka asing ketika melihat ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihidupkan. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'ah. Islam itu pada awalnya muncul dalam keadaan asing. Banyak orang yang tidak mengerti, bahkan banyak orang yang fobi dengan Islam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Islam itu akan kembali menjadi asing sebagaimana di awal munculnya.
Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa akan terjadi penurunan nilai, akan terjadi berbagai macam pergeseran nilai akhlak, norma-norma Islam yang dahulu dikenal di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membawa ajaran Islam ini, beliau telah menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai khalifah sekaligus sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan Islam itu dengan selengkap-lengkapnya, dan juga para sahabatnya sudah mengamalkan Islam dengan sesempurna-sempurnanya. Sampailah puncak Islam pada masa 4 khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah sampai pada puncaknya Islam itu nanti akan mengalami penurunan sedikit demi sedikit sebagaimana yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhir zaman itu akan kembali lagi jaya sampai datangnya seorang pemimpin yang mulia bernama Al-Imam Al-Mahdi, yang nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah, sama dengan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu mengalami lagi pergeseran nilai dalam waktu yang sangat cepat sekali sampai terjadinya hari kiamat. Tidak ada lagi orang yang hidup dari kalangan orang-orang yang beriman. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya Islam pada awalnya itu muncul dalam keadaan asing, dan akan setelah mencapai puncaknya akan mengalami penurunan kembali. Islam akan menjadi sesuatu yang asing. Islam nanti akan perlahan-lahan kabur, tidak dikenal oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'ah." Islam itu akan muncul dalam keadaan asing dan akan kembali lagi menjadi asing sebagaimana bermula dalam keadaan asing. Hadirin sekalian yang kami muliakan, apa yang kita saksikan pada zaman-zaman sekarang ini, banyaknya perubahan. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak lagi mengerti akidahnya, tidak lagi mengerti bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Banyak di antara kita yang tidak lagi mengenal bagaimana caranya bermuamalah, bagaimana caranya beradab, berakhlak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seiring dengan itu juga terjadi serangan-serangan yang dilakukan oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Terjadi penindasan, kezaliman seperti yang kita lihat di negeri-negeri kaum muslimin, seperti di Rohingya misalnya. Saudara-saudara kita mendapatkan penindasan di Suriah, termasuk juga di Palestina. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita itu mendapatkan tekanan-tekanan. Belum lagi adanya serangan-serangan pemikiran yang dilakukan oleh media-media yang dimiliki oleh orang-orang non-Islam, berusaha mengaburkan ajaran Islam yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada puncaknya banyak di antara kaum muslimin hanya sekedar identitas sebagai Islam. Ini yang mendorong kami, atau dalam hal ini panitia meminta kepada kami
untuk kembali menjelaskan sebenarnya hakikat Islam itu bagaimana. Karena kita lihat bagaimana ya realita yang ada, terjadi banyak perubahan di kalangan kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin tidak lagi mengenal agamanya dengan baik, dengan sempurna, tidak lagi mengenal bagaimana caranya mengamalkan Islam sesuai dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti akan ada suatu masa Islam itu akan ditinggalkan sedikit demi sedikit. Pertama kaum muslimin ya mulai malas belajar agamanya. Setelah itu mulai malas mengerjakan sholat. Setelah itu mulai malas mengerjakan puasa. Sampai ajaran-ajaran Islam ini ibaratnya seperti benang yang dicabut satu persatu. Bahkan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak lagi dikatakan Allah di permukaan bumi ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak lagi diucapkan Allah di permukaan bumi ini. Jadi dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana perubahan itu sangat ya besar ya, terjadi dengan apanya secara drastis sekali. Apalagi di akhir zaman dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia sudah mulai meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Banyak di antara mereka yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran propaganda dari orang-orang kafir yang berusaha menjauhkan mereka dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kalau kita berbicara tentang Islam, maka tentu banyak di antara kita yang tidak mengerti apa sebenarnya itu Islam. Banyak di antara kaum muslim yang tidak mengerti. Kalau kita tes satu-satu misalnya, ada panitia ya atau negara misalnya tes ya, masing-masing masyarakat kita diuji sebenarnya Islam itu apa ya, yakin bahwasanya banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengerti sebenarnya apa itu Islam. Oleh karena itu majelis seperti ini, kajian-kajian yang seperti ini sangat kita butuhkan untuk kembali menyegarkan ajaran-ajaran Islam. Apa sebenarnya Islam, bagaimana pentingnya Islam. Maka dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya Islam secara bahasa itu ada dua maknanya. Yang pertama adalah al-istislamu, berserah diri. Kemudian yang kedua maknanya adalah al-ikhlas, seorang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya Islam. Seorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan Islam menurut bahasa. Adapun kalau kita ingin jelaskan Islam itu secara definisi syariatnya, maka dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau jelaskan bahwasanya al-Islamu, Islam itu kata beliau adalah al-istislamu bit-tauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua kata beliau adalah al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepadanya. Ini yang kedua.
tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah dalam setiap perintah-perintahnya, yakni kita lakukan perintahnya, kemudian dalam hal larangan-larangannya kita tinggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Islam. Kemudian yang terakhir adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Seorang berlepas diri dari kesyirikan dan penganutnya, kekafiran dan penganutnya. Ini Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul yang datang kecuali mereka membawa agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Maka Nabi kita Adam alaihi salatu wassalam agamanya adalah Islam. Karena tidak ada yang beliau ajarkan kepada anak-anaknya kecuali mereka harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka harus menaati Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka harus menjauhi penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan-penyembahan makhluk yang kita sebut dengan kesyirikan, penyekutuan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini yang dikatakan Islam. Islam ini senantiasa diwariskan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam kepada generasi-generasi yang setelahnya, sampai ketika terjadi penyimpangan agama pada zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, terjadi penyembahan berhala pertama kali di permukaan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang mulia, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, untuk meluruskan ajaran Islam yang ditinggalkan oleh kaumnya. Kemudian datang setelahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, nabi-nabi yang setelahnya datang, semuanya datang membawa ajaran Islam. Oleh karena itu kalau kita mengkaji Al-Quran, kita kaji ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, maka pasti kita akan menemukan bahwasanya setiap nabi dan rasul yang datang kepada kaumnya tidak akan lepas dakwanya dari tiga hal. Pertama, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengajak kaumnya untuk mengikuti wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, mengajak kaumnya untuk berlepas diri dari ajaran-ajaran kesyirikan dan orang-orang yang membelanya. Inilah yang pernah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ma ta'budu aba'una." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam mengabadikan ucapan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, ketika itu dia bertanya kepada anak-anaknya. Kata Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, "Wahai anak-anakku sekalian, apakah yang kalian sembah setelahku?" Ya. Jadi Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam itu bertanya kepada anak-anak keturunannya, "Apa yang kalian sembah setelahku?" Kemudian mereka bertanya bahwasanya kami menyembah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ajaran Islam
yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihi salatu wasalam kepada anak-anaknya. Ya. Jadi mereka bilang, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami menyembah Tuhanmu dan juga Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, sebagai Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua ini adalah orang-orang yang muslim. Situ dikatakan bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang muslim. Demikian pula Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanifan, seorang yang melenceng dari kesyirikan, musliman, dan juga seorang yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai muslim. Ya, disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai muslim. Maka ini merupakan ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam itu merupakan agama yang dahulu dibawa oleh para nabi dan rasul, yang mengajarkan tauhid, yang mengajak manusia untuk taat kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk berlepas diri dari penyembahan berhala, penyembahan makhluk. Ini yang senantiasa dibawa oleh para nabi dan rasul sampai datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan Islam yang diturunkan kepada beliau dan para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Islam ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, karena Islam ini merupakan ajaran rahmatan lil alamin. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat, kecuali sebagai kasih sayang bagi alam semesta ini. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan penutup bagi seluruh nabi-nabi yang ada sebelumnya, penutup para nabi dan rasul. Beliau membawa ajaran Islam kepada kita, ajaran yang turun-temurun di bawah dan didakwakan oleh para nabi dan rasul. Bukanlah ajaran baru yang beliau kemudian ajarkan kepada manusia, akan tetapi Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan ajaran yang telah lama adanya, merupakan ajaran pertama di permukaan bumi yang telah diajarkan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya, kemudian Nabi Ibrahim dan juga keturunan beliau, Nabi Ismail, Nabi Yakub yang kita kenal dengan Israel. Ya, Bani Israel itu adalah anak-anaknya Nabi Yakub. Jadi mereka semuanya sebenarnya Islam. Hanya kemudian ketika mereka meninggalkan Taurat, mereka dinamai dengan orang-orang Yahudi. Ketika mereka meninggalkan ajaran Injil yang di dalamnya sebenarnya ada ajaran Islam, maka mereka dinamai dengan orang-orang Nasara. Jadi sebenarnya agama yang hak itu adalah agama Islam. Agama yang hak hanya ada satu, yaitu Islam. Oleh karena itu ayat yang saya bawakan tadi, inna dina indallahil Islam, itu jangan diterjemahkan sesungguhnya agama yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam.
Itu terjemahan salah. Yang benar kita katakan bahwasanya sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Kalau kita terjemahkan yang terbaik, berarti agama-agama yang lain juga baik. Ini tentunya terjemahan yang keliru. Jadi kita luruskan terjemahan tersebut bahwasanya yang benar, ya, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Artinya agama yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang membawa kedamaian, agama yang membawa kebahagiaan bagi manusia baik dunia ataupun akhiratnya, itu adalah Islam. Ya. Ini yang harus diyakini oleh setiap muslim, bahwasanya tidak ada agama yang hak kecuali agama yang murni yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya, kemudian ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memilih ajaran-ajaran yang lain, agama-agama yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima sedikit pun darinya, maka ibadahnya tidak akan diterima, agamanya, keyakinannya, segala kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang itu tidak memilih Islam sebagai jalan hidupnya dan agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini di akhirat nanti menjadi orang-orang yang merugi. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita lihat dari definisi Islam yang saya sampaikan tadi dan nukilkan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Kita lihat satu persatu potongan-potongan definisi tersebut. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama di dalam sifat-sifat rububiyahnya. Makanya ada namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, bahwasanya di sana ada perbuatan-perbuatan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Tidak ada di antara makhluknya yang mampu melakukan perbuatan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat dan perbuatan rububiyah. Misalnya memberikan rezeki. Ya, tidak ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menciptakan makhluk. Tidak ada yang mampu menciptakan makhluk dari sesuatu yang tidak ada kemudian ada. Kemudian mematikan dan menghidupkan. Tidak ada di antara makhluk yang mampu menghidupkan dan mematikan makhluk yang lain selain dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita mendengarkan ayat bahwasanya Nabi Isa bisa menghidupkan orang, ketahuilah di situ ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada, maka beliau tidak bisa memberikan menghidupkan ya atau mematikan manusia. Kemudian di antara sifat rububiyah adalah mengetahui perkara gaib. Tidak ada manusia yang mengetahui
perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita orang Islam dilarang percaya kepada peramal-peramal, kepada dukun-dukun yang berusaha meramalkan masa yang akan datang. Oleh karena itu satu hal yang keliru seperti yang kita dengarkan ya, berita-berita yang ya, kejadian yang pernah terjadi santer di masyarakat. Ada orang yang mengaku katanya ya bisa mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ini sebenarnya ada kedustaan. Ya. Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib termasuk diantaranya datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat menjelaskan kepada kita bahwasanya dialah yang mengetahui perkara gaib, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan perkara gaibnya kepada seorang pun. Illa man irtada mir rasulin, kecuali bagi orang yang Allah ridhoi dari kalangan rasulnya. Itu pun tidak semua. Ya. Itu pun tidak semua. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara gaib yang dibukakan bagi beliau itu hanya sedikit saja. Makanya beliau pernah didatangi Jibril alaihi salatu wassalam bertanya tentang datangnya hari kiamat. Kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anis sa'ah. Tolong katanya kabari saya tentang datangnya hari kiamat. Kapan itu datang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tawadu, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya sama-sama kita ini tidak tahu. Ya. Sama-sama kita ini tidak tahu. Maka dari dalil-dalil yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya semua perkara gaib ya, khususnya perkara-perkara yang akan datang, tidak ada yang bisa mengetahuinya dengan pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang tahu dari kalangan para nabi dan rasul, maka mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian selain kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat dan perbuatan rububiyahnya, sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pemilik alam semesta ini, yang kedua kita harus meyakini tauhidnya Allah Subhanahu wa taala dalam perkara uluhiyah. Kita harus imani bahwasanya tidak ada uluhiyah, tidak ada penyembahan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama kita bahwa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ibadah? Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Maka segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amalan ibadah, amal soleh, amal ketaatan, itu namanya ibadah. Oleh karena itu masuk di dalamnya kita sholat ya, kita membaca Al-Quran, itu ibadah. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua kita, itu ibadah. Termasuk di dalamnya kita mencari nafkah untuk menghidupi anak istri kita semata-mata karena Allah, itu juga ibadah. Segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amal-amal ketaatan dan amal-amal soleh,
itulah yang dimaksud dengan ibadah. Maka tidak boleh seorang hamba melaksanakan sholat yang di dalamnya ada sujud, yang di dalamnya ada ruku', yang di dalamnya ada permintaan doa, dia tujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam banyak ayat, ya ayyuhalladzina amanu ibudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wahai orang-orang yang beriman, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala saja, jangan sekali-kali kalian menduakan, jangan sekali-kali kalian mempersekutukan, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim tidak boleh sama sekali dia datang ke kuburan-kuburan orang yang dianggap soleh, kemudian dia datang di sana minta-minta, dia datang di sana mengharap keselamatan, jodoh, dilancarkan rezekinya. Dia datang ke sana mengharap sebagaimana dia mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya kesyirikan. Kesyirikan yang membatalkan tauhid uluhiyahnya seseorang. Tauhid uluhiyah inilah seperti yang dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita, seperti seorang ulama kita bernama Al-Makrizi rahimahullah. Beliau jelaskan bahwasanya tauhidul uluhiyah mafriqut turuq bainal musyrikin wal mu'minin. Tauhid uluhiyah ini kita esakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan penyembahan kepadanya. Itu merupakan jalan yang memisahkan antara seorang kaum mukminin dengan orang-orang musyrikin. Kalau kaum musyrikin dahulu masih mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya, seperti yang diakui oleh orang-orang kafir Quraisy, maka dalam perkara ibadah mereka tidak mengakui penyembahan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak ridho menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak, tiada sembahan yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bilang apa? Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mau menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini menjadi sembahan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang sangat aneh. Jadi kalau mereka masih mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengakui perkara-perkara gaib, tapi dalam perkara ibadah mereka menolak dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan mereka adalah orang-orang muslim. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh hanya meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi rezeki kepadanya, kemudian dia alihkan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Ibadah tidak boleh kita alihkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita alihkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah menjadi seorang yang musyrik, orang yang menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir perlu kita ingatkan di sini bahwa kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan kalimatut tauhid. Kalimat mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala.
kalimat pengesaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya seorang muslim dituntut dua hal. Yang pertama adalah an-nafyu. Dituntut pada dirinya agar dia meniadakan semua sembahan-sembahan. Apakah dia adalah makhluk hidup ataukah makhluk yang mati? Apakah dia adalah malaikat ataukah dia jin ataukah dia seorang nabi? Kita tiadakan semua sembahan-sembahan makhluk ini, ya, sembahan-sembahan batil ini. Kemudian yang kedua kita tetapkan, kita lakukan isbat, penetapan bahwasanya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid. Tauhid dituntut dari seorang hamba, kita tiadakan semua sembahan-sembahan yang batil. Makhluk-makhluk yang disembah oleh makhluk ini kita hapus dalam kehidupan kita, kita jauhkan, kita hapus. Kemudian kita tetapkan satu sembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sholat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berpuasa kecuali karena Allah. Kita tidak menyembelih kecuali ya karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang kita biasa dengar dari kaum muslimin, ada sebagian dari kaum muslimin menyembelih untuk selain Allah. Ya, ada saudaranya yang tenggelam di sungai, datang ke sana potongkan ini, potongkan itu. Ya, di sebagian masyarakat ada acara pesta laut misalnya, mereka adakan persembahan-persembahan dengan alasan bahwasanya untuk ya menghindarkan kaum muslimin dari gangguan penjaga laut. Ini semua adalah perkara-perkara kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah juga melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah juga melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah. Ada yang menyatakan rambu-rambu jalan, rambu-rambu tanah. Ya, petunjuk jalan ya, mau ke Makassar diubah ke kiri padahal asalnya ke kanan. Itu orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala dilaknat? Karena dia sudah melakukan suatu perbuatan yang sangat mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Telah melakukan kesyirikan. Dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Ibadah menyembelih ini tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berikan kepada jin-jin. Ya. Tidak boleh kita berikan kepada pakambi ya. Biasa begitu ya, dengar ya masyarakat. Kebetulan saya juga putra daerah sebenarnya. Saya berasal dari Wonomulyo, Polman ya. Cuma sekarang menetap di Makassar, Pak ya. Jadi ya banyak yang tidak tahu kalau saya sebenarnya juga putra daerah. Cuma karena tugas mengajar di pesantren sudah tugas di Makassar, jadi ya, tinggalnya di Makassar. Tapi saya sebenarnya putra daerah Polman. Jadi saya tahu ada begini-begini ya, keyakinan orang-orang tua kita kadang masih percaya adanya pakambi itu ya. Kalau ada anaknya tenggelam di sungai ya potong kambing di situ, ya tenggelam di di laut ya, datang ke pinggir laut ya, lempar telur ya, sembelih kambing. Ini sebenarnya menyalahi ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku. Artinya gerakan kita ketika kita hidup di dunia, aktivitas kita ya,
Kemudian ketika kita meninggal, itu semuanya hendaknya dilakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini kita lihat bahwasanya ibadah yang namanya menyembelih tidak boleh dilakukan oleh seseorang dan tidak boleh dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masyarakat kita ini perlu banyak pencerahan ya. Dan juga tentunya dari pihak pemerintah kita ada kerjasama dengan para dai-dai kita, mubalik kita agar memperbanyak penyampaian ya kepada masyarakat tentang ajaran tauhid. Karena terus terang ya, masih banyak di sana sini penyimpangan dalam tauhid, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh masyarakat kita. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian tauhid yang terakhir yang wajib diimani oleh seorang mukmin adalah tauhidul asma'i was sifat. Adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya seorang muslim wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tunggal di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada di antara makhluk yang memiliki nama dan sifat seperti hakikat nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang sama tapi hakikatnya tidak akan sama. Saya berikan contoh sederhana. Allah menyebut dirinya dengan Sami'un, Maha mendengar. Tapi ketahuilah bahwasanya Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Oleh karena itu tidak boleh ada yang meyakini bahwasanya ya cara mendengarnya dia dengan cara mendengarnya Allah itu sama, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan Alim, yang Maha mengetahui, yang Maha mengilmui. Allah Subhanahu wa taala mengilmui, tapi ketahuilah bahwasanya sifat Maha ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat ilmu yang dimiliki oleh seorang manusia. Ini yang wajib diketahui oleh setiap di antara muslim, setiap mukmin harus meyakini dengan benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dari sisi hakikatnya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, inilah inti ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, kemudian ditutup dan dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terkandung 3 ajaran penting, 3 ajaran pokok, yaitu tauhid. Kemudian yang kedua adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketaatan kepada wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan ya para pemeluk-pemeluknya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ajaran tauhid ini merupakan ajaran yang mulia, ajaran yang menjadi sebab seorang itu akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak, tiada sembahan yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, khalisan min qalbih,
dalam keadaan ya ikhlas dari lubuk hatinya. Ini yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang datang minta-minta ke kuburan orang-orang soleh, datang minta-minta ke jin ya, atau minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang yang seperti ini akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan syafaat, bahkan akan diharamkan dari ya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam beribadah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Ini ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang sangat menakutkan. Jadi kalau seorang berbuat kesyirikan, maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali neraka yang ada di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu setiap muslim wajib untuk menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, "Faman lakita min wara'i hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah." Barang siapa yang kamu jumpai di balik dinding ini. Waktu itu Nabi SAW kayaknya berada di dalam rumahnya, dalam keadaan orang itu, kata Nabi SAW, mempersaksikan bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, mustaiqinan biha qalbuh, dalam keadaan hatinya yakin dengan kalimat tersebut, fabasyirhu bil jannah, maka kata Nabi SAW, kabari orang itu tentang surga. Kabari orang itu dengan surga, artinya dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya maksudnya siapa yang mengucapkan kalimat ini dan dia mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini, dia yakini isi dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang dia sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dia tempati beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dia tempati berdoa kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini merupakan berita gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meyakini kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mati di atas kalimat tersebut. Bahkan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagaimanapun banyaknya dosa yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia meyakini kalimat ini, maka tidak ada tempat terakhir baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin dia akan disinggahkan ke dalam neraka, akan tetapi pada akhirnya dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka dari itu jamaah sekalian, hendaknya kita saling berwasiat kepada anak-anak keturunan kita, pada saudara-saudara kita, kepada warga kita, kepada suku kita, masyarakat kita, hendaknya kita senantiasa memegang inti ajaran Islam, yaitu tauhidullah. Hendaknya kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian di sini perlu kami jelaskan sedikit tentang syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah, agar kalimat ini berfungsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah dengar bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah,
kunci surga. Hanya saja jamaah sekalian, tidak semua kunci itu bisa membuka sebuah pintu. Demikian pula pintu surga tidak mungkin akan bisa kita buka kecuali dengan kalimat la ilaha illallah yang disertai dengan gigi-giginya. Itulah yang disebutkan oleh para ulama kita dengan syarat-syaratnya. Maka seorang tidak akan mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kecuali dia harus meyakini dan mengamalkan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama kita bagi kalimat la ilaha illallah ini. Maka di sini disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya di antara syaratnya yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Kita mengetahui dan meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sembahan kita. Tidak ada sembahan yang hak bagi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jahil akan makna ini, maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali neraka. Apalagi sampai dia melakukan kesyirikan, dia tidak mengerti kalimat la ilaha illallah. Dia tidak tahu bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali neraka. Orang ini tidak berhak mendapatkan tempat di dalam surga, na'udzubillah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yakin. Al-yakinu. Al-yakinu al-munafi lisyak. Keyakinan yang menghilangkan syak, keraguan. Di seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan satu-satunya. Tidak ada sembahan yang hak baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia ragu seperti halnya kaum munafikin, maka tidak ada tempat yang dia dapatkan di akhirat kecuali neraka, na'udzubillah. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhlasu, al-munafi lisyirki warriya. Keikhlasan yang akan menghapuskan kesyirikan dan riya. Jadi seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus menghapus dalam kehidupannya kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian ibadah yang dia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dia bersihkan dari riya. Penyakit riya artinya penyakit seorang itu ingin dilihat oleh orang ketika beramal, ingin diperhatikan, ingin dipuji oleh orang ketika dia beribadah. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan menginginkan dengan kalimat ini dia ingin masuk ke dalam surga, maka wajib bagi dia untuk punya al-yakin. Dia meyakini kalimat ini, tidak boleh sama sekali dia ragu dengan kalimat ini dan juga kandungan-kandungannya. Kemudian syarat yang keempat adalah as-sidqu al-munafi lil kadzib. Syarat yang keempat adalah as-sidqu al-munafi lil kadzib. Kejujuran yang menghapuskan kedustaan, menyalahi kedustaan, lawan dari kedustaan. Di seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, bukan dia karena ingin menikah dengan seorang wanita muslimah baru kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, padahal sebenarnya dia tidak jujur di dalam hatinya. Maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah, walaupun dia ucapkan 1000 kali. Kalau dia dusta, tidak jujur dalam pengucapannya, dia hanya ucapkan karena ada tujuan-tujuan tertentu, maka orang yang seperti ini tidak akan bermanfaat baginya kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kelima adalah al-mahabbatu al-munafiyatu lil bugdi wal kurhi. Kecintaan lawannya adalah al-bugdu, lawan dari kata al-bugdu, kebencian.
seorang mukmin ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus mencintai kalimat ini, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai orang yang mencintai kalimat ini. Ya. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia tidak mencintai kalimat ini, bahkan ada kebencian di dalam hatinya terhadap kalimat ini, dan juga ada kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kalimat ini, maka kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu tidak akan bermanfaat baginya ketika di akhirat nanti. Kemudian syarat yang keenam adalah al-inqiyadu al-munafi lit-tarki. Ketundukan lawannya adalah meninggalkan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan kalimat la ilaha illallah, entah karena dunia, entah karena jabatan, entah karena popularitas. Apa saja yang diinginkan oleh manusia, jangan sampai kita tinggalkan kalimat ini, ya, karena gara-gara perkara itu. Kalimat ini hendaknya kita, ya, senantiasa mengagungkannya, memuliakannya, kita mengikutinya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabatnya. Bagaimana kita melihat para sahabat ketika mereka sudah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, mereka siap untuk, ya, berjuang memperjuangkan apanya kalimat la ilaha illallah. Mereka siap membela kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu terjadi yang namanya jihad, karena orang-orang musyrikun, orang-orang Quraisy pada zaman itu ingin mengembalikan mereka kepada ajaran-ajaran kesyirikan. Maka karena kecintaan mereka kepada kalimat ini, pengagungan mereka kepada kalimat ini, maka mereka yang mempertahankan kalimat ini semata-mata karena ketundukannya kepada kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang terakhir adalah al-qabulu al-munafi lirrad, menerima. Lawannya adalah menolak. Jadi kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, hendaknya kita terima lahir dan batin. Tidak boleh mulut kita hanya mengucapkan la ilaha illallah, kemudian hati kita tidak meyakininya, hati kita jengkel dengan kalimat ini, hati kita tidak rela untuk mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi inilah kunci-kunci surga yang akan bermanfaat bagi seorang muslim. Kunci la ilaha illallah. Dan ingat, kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus dilengkapi dengan gigi-giginya. Itulah syarat-syarat yang kami sebutkan tadi. Syarat-syarat bagi kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, yang wajib diimani dan diyakini oleh setiap muslim. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian dari definisi Islam yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah, yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti ajaran Islam yang kedua. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang Allah perintahkan itu adalah masuk akal atau tidak? Apakah yang Allah perintahkan itu adalah sesuatu yang sesuai perasaan kita atau tidak, sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak, sesuai dengan doktrin-doktrin yang kita miliki atau tidak, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu telah datang di dalam banyak ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Al-Qur'an, ya, untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan
orang-orang yang memegang urusan di antara kalian, yakni para ulama dan juga para pemerintah. Ini yang dimaksud dengan ulul amri. Perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, atiullaha wa atiur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Tidak diulangi pada yang ketiga kalinya, wa atiu ulil amri misalnya, ya, dan taati pemerintah. Dijelaskan oleh seorang ahli tafsir yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya hikmahnya di situ bahwa ada isyarat bahwa pemerintah, ya, ketika kita menaati mereka itu harus dalam perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, atau dengan kata lain dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika pemerintah kita memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kita taati. Tapi ketika mereka memerintahkan kita bermaksiat, maka kita minta maaf, ya, tapi bukan dapannya kita melawan, ya, tapi kita minta maaf kepada mereka bahwasanya, ya, kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang ma'ruf. Adapun di dalam perkara yang maksiat, maka kita tidak akan taat kepada siapapun selain kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu kecuali perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini mau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kapan kita ingin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan Al-Quran dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau celaka, mau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan Al-Quran dan sunnah, tinggalkan ajaran-ajarannya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kandungan makna Islam yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari orang-orang musyrik, dari kesyirikan dan orang-orang yang musyrik, berlepas diri dari kekafiran dan orang-orang kafir. Ini inti ajaran yang ketiga yang dahulu dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka tidak ada nabi dan rasul kecuali mengajak umatnya untuk, ya, menyatakan sikap kita berbeda, agama kita, ajaran hidup kita berbeda dengan ajaran hidup mereka. Kita nyatakan bahwasanya agamaku adalah agamaku, agama kalian adalah agama kalian, ya, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian ada agama kalian tersendiri, tapi saya juga ada agamaku tersendiri. Saya tidak akan campurkan antara Islam dengan kesyirikan, saya tidak akan campur baurkan antara Islam dengan kekafiran. Jadi orang Islam itu harus tegas. Kalau dalam urusan dunia, oke, kita kerjasama. Tapi dalam urusan yang berkaitan bersentuhan dengan agama, di sini tidak boleh ada toleransi. Oleh karena itu, seorang muslim, ya, tidak boleh jadi panitia misalnya. Ada hari-hari besarnya mereka. Kalau jadi keamanan, memang tugas keamanan ya setiap saat, bukan hanya terkait dengan hari-hari biasa, ya. Dan setiap saat memang harus ada keamanan.
karena sering terjadi kerusuhan-kerusuhan. Adapun kita menjadi panitia, ya, kita menjadi pelaksana PHBI-nya mereka, ya. Ini tidak boleh di dalam agama kita. Ini yang seringkali campur baur antara toleransi yang dibenarkan, dibolehkan dalam agama dengan toleransi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal sebenarnya ini tidak boleh. Ya. Ini yang harus dipegangi oleh orang Islam. Kalau mereka berhari raya, jangan kita turut menjadi panitianya. Jangan kita ucapkan kepada mereka ucapan, ya, selamat atas kekafirannya mereka. Misalnya hari raya ini, selamat hari raya ini, ya, hari raya kekafiran. Jangan, kita diam saja, ya. Kalau mereka mengucapkan selamat kepada kita, ya, cukup kita diam saja, ya. Kalau kita mau doakan hidayah, kita katakan kepada mereka, semoga Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, ini merupakan ajaran yang telah dahulu dinyatakan oleh para nabi dan rasul. Dan orang yang paling tegas dalam perkara ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapaknya para nabi dan rasul setelahnya. Tidak ada nabi dan rasul yang datang setelah Ibrahim kecuali mereka adalah anak-anak keturunan beliau. Beliau beragama Islam, anak-anak keturunannya semuanya beragama Islam. Beliau pernah berkata kepada kaumnya ketika berdakwah di tengah-tengah mereka, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah pada ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh bagi kalian ada contoh yang baik pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga orang-orang yang bersama dengan beliau, yakni orang-orang yang beriman. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Ketika itu mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami ini berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala perkara yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, kafarna bikum, kami ingkar kepada kalian. Artinya kami ingkari kesyirikan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah tampak antara kami dan antara kalian permusuhan, kebencian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di sini kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyatakan sikap kepada orang-orang musyrikin bahwasanya kami berlepas diri dari kesyirikan kalian. Tidak ada hubungannya ajaran Islam yang kami anut dengan ajaran kalian. Tidak ada hubungannya keimanan kami dengan keimanan kalian. Jalan hidup kami sebagai orang mukmin, orang yang berislam, tidak ada hubungannya dengan ajaran kekafiran kalian. Jadi perhatikan di situ, ya. Kemudian dipertegas oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kafarna bikum, kami ingkar kepada kalian. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak kemudian berbasa-basi, selamat ini, selamat itu. Beliau bahkan menyatakan kafarna bikum, kami ingkar kepada kalian. Ya, ingkar kepada kekafiran kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan juga telah tampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian. Di dalam hati kami ada permusuhan dan kebencian karena kesyirikan kalian, karena kekafiran kalian, sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi orang Islam itu harus ada permusuhan di dalam hatinya, kebencian di dalam hatinya terhadap kekafiran dan orang-orang yang membela kekafiran. Walaupun mungkin tidak tampak di perbuatan kita, tapi ini harus ada dalam keyakinan seorang muslim. Ya, jangan kemudian kita menjual agama kita, menjual keyakinan kita
ya kita tampakkan, kita ikut ya bertoleransi dalam urusan agama-agama non muslim misalnya, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Paling minimal kita diam. Kemudian di dalam diamnya kita ada pengingkaran kepada mereka, ada kebencian terhadap kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, cuma maknanya di sini jangan disalahpahami bahwasanya kita harus adakan keributan, adakan begini dan begini, adakan kudeta, adakan apa namanya kerusuhan ya, adakan pemboman, tidak. Ya, negara kita ini adalah negara muslim ya. Penduduknya mayoritasnya adalah muslim. Presiden kita, pemimpin kita adalah seorang muslim. Seorang muslim itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan pemberontakan. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ketika ditanya tentang seorang pemimpin yang sangat zalim, bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang berhati syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia masih muslim, ya, tasma'u wa tuti', kamu dengar dan kamu taati dia. Wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka, walaupun mereka mengambil hartamu dan memukuli punggungmu, isma' wa ati, dengar dan taati mereka, karena mereka masih muslim. Ya, ini yang perlu kita pahami dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang membawa kedamaian, ajaran yang punya batasan-batasan yang jelas. Ya, seorang muslim tidak boleh di dalamnya mencampur adukkan antara keimanan dan kekafiran. Seorang muslim dengan keislamannya dituntut untuk menampakkan akhlak-akhlak yang baik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah di mana orang-orang muslim, orang-orang Islam yang lainnya itu selamat dari tangan dan lisannya. Ya, bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi agama kita ini adalah agama akhlak. Oleh karena itu kalau ada keributan-keributan yang mendatangkan ya kekacauan, keributan ya, ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Ya. Ini ada sebagian orang salah paham. Kalau dia berislam, dikiranya Islam itu harus ribut. Dikiranya Islam itu harus ya mengadakan peperangan begini-begini ya. Tidak. Kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, berada di Mekah, bahkan sebelumnya beliau senantiasa berusaha menjaga keamanan ya negeri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jihad pertama kalinya ketika perang Badar, itu disebabkan karena ada serangan dari orang-orang kafir. Maka jihad dikumandangkan dalam rangka membela Islam dan kaum muslimin. Maka Islam ini adalah agama yang damai, agama yang membawa ketenangan di masyarakat. Oleh karena itu orang-orang Islam harus menjadi pilar-pilar dalam kedamaian, ya, ketentraman dan keamanan. Jangan justru Islam ini menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mendatangkan keributan, disebabkan karena ulah kita. Ini ada sebagian anak-anak kaum muslimin melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah. Ya, padahal ini bukan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi kita hidup di negeri yang Muslim, orang Islam, pemimpin kita Muslim, kemudian kita mau adakan keributan ya, pemberontakan. Ini tidak dibenarkan di dalam agama. Bukan maknanya bahwasanya kita ingin menghapus jihad, tidak. Ada masanya jihad itu dibutuhkan, ya. Dan ada juga masanya kita hidup ya penuh dengan kedamaian, ketentraman. Ini semua
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira sampai di sini dulu apa yang perlu saya jelaskan dari materi kita ini. Jadi sesuai dengan materi, Islam itu bukan hanya sekedar ya identitas. Bahwasanya seorang muslim itu harus benar-benar mengenal agamanya, harus benar-benar mengetahui prinsip-prinsip agamanya, harus mengerti apa sebenarnya Islam itu. Dia harus mengenal juga bahwasanya Islam itu adalah agama yang membawa kedamaian. Islam adalah agama akhlak. Hadirin sekalian yang kami muliakan, semoga pertemuan kita pada hari ini merupakan pertemuan yang membawa kebaikan dan berkah bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keislaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidak ada di antara kita yang mengetahui apakah dia akan mati di atas keislamannya ataukah di atas kekafirannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang agung, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Saya kira demikian apa yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terakhir saya berterima kasih kepada hadirin sekalian, dalam hal ini bapak-bapak kita yang sudah datang ya, meluangkan waktunya. Dalam hal ini bapak yang telah mewakili Bapak Bupati dan juga Bapak Muhammad Rahmat Muhammad Saleh yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kita ini, mewakili Bapak Dandim. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati bapak dan keluarganya dan juga seluruh kaum muslimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.